Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi di podcast Bawaslu Kalimantan Utara di dalam segmen Ngobrol Sepatu, ngobrol asik seputar pemilu. Baik, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu Kordif di Bawaslu Kota Tarakan tentang pemungutan suara ulang. Gimana kelanjutannya? Mari kita simak. Selamat datang Bang Ipul. Ya, selamat datang. Ya, kali ini kita akan ngobrol membahas tentang pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan di Kota Tarakan, yang tepatnya di Kecamatan Tarakan Tengah, Bang Tarakan ya. Tengah. Ya, ini sebelum kita mulai, kita fun fact dulu ya guys. Ini Bang Ipul itu mantan staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, guys. Sekarang Bang Ipul menjabat sebagai koordinator divisi hukum dan P2H di Kota Kota Tarakan. Tarakan. Jadi yang namanya jenjang karir itu ada ya guys di Bawaslu. Ini contohnya Bang Ipul. Benar sekali. Ya, ini Bang ngobrol-ngobrol tentang PSU. Itu kan sebenarnya kenapa sih Bang bisa terjadinya PSU itu Bang? Coba bisa diceritakan Bang. Oke, awalnya itu berasal dari laporan masyarakat pada saat setelah hari pemungutan suara, ada yang melapor kepada Bawaslu Kota Tarakan, maka kita tangani dengan mekanisme penanganan pelanggaran administratif. Nah, yang dilaporkan itu ada salah satu caleg dari partai politik yang diduga eh, belum memenuhi jenjang waktu 5 tahun telah menjadi terpidana. Nah, sehingga setelah melalui pemeriksaan dan juga kami dari Bawaslu langsung melakukan eh, pemeriksaan kepada pengadilan. Kebetulan pengadilannya itu adalah pengadilan Samarinda, sehingga di Bawaslu Tarakan sendiri pada saat melakukan pengecekan di pengadilan Tarakan, nah itu tidak terdeteksi bahwa yang bersangkutan itu telah terpidana. Oh, Nah, itu awalnya di situ. jadi caleg ini dia tidak melaporkan bahwa dia terpidana dan belum 5 tahun setelah selesai menjalani pidananya gitu ya Bang ya. Ya, benar. Oh, jadi tidak memenuhi syarat Ya, untuk menjadi calon legislatif ya gitu benar. Bang. Ya, mungkin lanjut sedikit ya. Ya. Nah, setelah itu kami memutuskan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon. Kemudian dari hasil putusan kami teruskan kepada KPU. Sebelum itu, putusan kami dilakukan koreksi oleh pihak terlapor. Kemudian dari putusan itu dilakukan koreksilah oleh Bawaslu RI. Berdasarkan koreksi Bawaslu RI, putusan kami itu dikuatkan. Jadi Oh, setelah putusan kami dikuatkan oleh Bawaslu RI, kemudian kami teruskan kepada KPU Kota Tarakan untuk menindaklanjuti. Nah, dalam masa penindaklanjutan itu, kemudian masuklah permohonan ke Mahkamah Konstitusi. oke. Sehingga setelah KPU Kota Tarakan melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi dan KPU RI, kemudian hasil konsultasinya adalah penindaklanjutan terhadap putusan Bawaslu ini dilakukan setelah nanti ada putusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, Oh, kemudian dari Mahkamah Konstitusi, karena Bawaslu pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai pemberi keterangan, hal tersebut juga kita sudah jelaskan dan sudah kita sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa posisinya adalah yang bersangkutan belum memenuhi 5 tahun setelah menjadi terpidana. Dan kemudian dari putusan Mahkamah Konstitusi inilah yang menyebabkan PSU yang menyatakan bahwa perlu dilakukan PSU di Dapil Tarakan 1, yaitu Tarakan Kecamatan Tarakan Tengah. oke. Begitu kronologi singkatnya mungkin. Oh, berarti KPU juga dalam hal ini salah juga gitu Bang ya. Eh, Lebih tepatnya mungkin KPU di sini meminta jalan eh, dalam hal karena melihat dari produk hukumnya KPU sendiri itu berkaitan dengan pembatalan calon itu tidak ada setelah pemungutan suara kecuali ada 3 ketentuan, yang mana salah satunya terbukti melakukan pelanggaran
yang terstruktur, sistematis dan masif, Ya. kemudian tidak lagi memenuhi syarat atau meninggal dunia. Nah, sehingga dari ketiga syarat itu menurut KPU sendiri itu belum masuk, putusan Bawaslu tidak termasuk di situ. Sehingga agar supaya lebih pasnya, sekalian saja menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusinya. Oke. Setelah itu pemungutan suara ulang ini akan dilaksanakan kapan nih Bang? Ya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi kan KPU itu diberikan waktu 45 hari untuk melakukan itu. Sehingga setelah muncul juknisnya KPU, itu ditetapkan kalau untuk Kota Tarakan itu pelaksanaannya di 13 Juli. Pelaksanaan 13 Juli. pemungutan suara ulangnya ya. Jadi untuk teman-teman yang ada di Kecamatan Tarakan Tengah, jangan lupa tanggal 13 Juli nanti ada pemungutan suara ulang untuk calon anggota DPRD Kota Dapil 1, Bang ya. Iya, benar sekali. Oke. Nah, lanjut nih Bang. Apa saja sih Bang potensi kerawanan dalam pengawasan PSU ini Bang? Nah, ini yang menarik nih. Kalau berkaitan dengan potensi kerawanan, tentu yang pertama mengenai penyaluran hak pilih. Nah, karena fokusnya kita di Bawaslu adalah menjaga hak pilih warga masyarakat. Jangan sampai ada warga masyarakat yang memang memiliki hak pilih pada saat nanti pemungutan suara ulang itu tidak dapat menyalurkan hak pilihnya dengan berbagai macam kendala. Apakah sudah tidak terdaftar di daftar pemilih yang ada, ataukah dia tidak diberikan kesempatan. Kan 13 Juli nanti itu kan masih ada yang bekerja ya. Ya. Nah, jangan sampai tidak diberikan kesempatan oleh atasan atau majikannya untuk ke TPS pada hari tersebut. Oke. Nah, itu berkaitan dengan hak pilih. Kemudian kerawanan yang lain berkaitan dengan money politik tentunya. Ya. Ini juga kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk antisipasi agar supaya pada saat menjelang hari pemungutan suara dan juga pemungutan suaranya tidak terjadi money politik. Kemudian kerawanan yang lain berkaitan dengan kampanye. Nah, kan di PSU ini sudah tidak ada lagi tahapan kampanye. Oh iya betul. Jadi kami juga menghimbau kepada peserta pemilu, khusus melalui partai politiknya, agar supaya tidak lagi melakukan kampanye. Karena dalam PSU ini tidak ada tahapan kampanye. Untuk itu kan ada beberapa hal upaya kami untuk melakukan pencegahan dari kerawanan yang tadi. Pertama, kita sudah berkoordinasi dengan Pemkot Tarakan dalam hal ini untuk mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan memberikan kompensasi atau kesempatan kepada pekerja pada saat hari pemungutan suara untuk menyalurkan hak pilihnya. Itu kan nanti akan kita sambung lagi dengan mengeluarkan himbauan. Nah, dalam himbauan kita nanti itu tentu akan lebih ditegaskan lagi bahwa atasan atau majikan yang tidak memberikan hak pilih itu diancam dengan ketentuan pidana yang ada di Undang-Undang 7 di pasal 498. Jadi ini bisa mempertegas lagi agar supaya seluruh masyarakat yang punya hak pilih itu dapat diberikan kesempatan untuk memilih di 13 Juli nanti. Begitu juga dengan penanganan pelanggaran berkaitan dengan kampanye dan juga money politik. Kita sudah memperkuat koordinasi tentu dengan Sentra Gakumdu dalam hal ini untuk mengantisipasi ketika ada pelanggaran bisa langsung segera ditangani. Berarti persiapan Bawaslu Tarakan sendiri sudah matang juga Bang ya, sudah banyak juga yang akan dipersiapkan untuk menjalani pemungutan suara ulang nih Bang ya. Ya benar, karena ini PSU kita memaksimalkan upaya pencegahan dan pengawasan kita agar supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan lah dalam PSU. Semua tahapannya itu bisa berjalan dengan baik, lancar, aman, tertib, dan hasilnya pun sudah ya, menjadi harapan kita bersama seperti itu. Untuk sosialisasi Bang, untuk ke masyarakat yang punya hak pilih di tanggal 13 Juli nanti, itu gimana Bang sosialisasi baik dari Bawaslu atau dari KPU itu Bang? Ya, tentu ini kita sudah koordinasikan juga ke KPU Kota Tarakan agar supaya kita bisa jalan beriringan dalam hal melakukan sosialisasi. Dalam hal ini kita membagi segmentasi sosialisasi kita. KPU juga punya segmentasi tersendiri. Nah, segmentasi yang lain yang belum
dilakukan oleh KPU itu akan kita upayakan untuk kita lakukan. Oke. Jadi bersinergi lah dalam hal sosialisasi ini. Dalam hal ini kami di Bawaslu Kota Tarakan itu lebih mengedepankan sosialisasi melalui media sosial dan media massa, kemudian juga melalui forum-forum dengan pemilih pemula, pemuda-pemuda, dan juga pemilih-pemilih perempuan. Tentu juga tidak kalah pentingnya untuk melakukan sosialisasi kepada kawan-kawan yang disabilitas. Oke. Nah, itu yang kami lakukan di Kota Tarakan saat ini. Oke. Berarti ada sosialisasi turun langsung ke masyarakat, terus ada juga sosialisasi di media sosial dan media massa gitu Bang ya. Iya, itu dia. Oke. Harapannya tentu untuk pemilihan PSU ini biar partisipasi masyarakatnya juga tinggi Bang ya. Iya, Tidak banyak yang golput gitu Bang ya. iya. Kita harapkan sih semua yang memiliki hak pilih dapat berpartisipasi nanti. Oke. Ini Bang, untuk pertanyaan terakhir. Untuk dari sisi pengawas TPS sendiri Bang, apakah itu direkrut ulang atau PTPS yang bertugas pada saat pemilu kemarin Bang? Ya, memang ada instruksi dari Bawaslu RI sebelumnya untuk melakukan perpanjangan terhadap PTPS yang lama. Tapi setelah kita melakukan pemetaan di lapangan, PTPS kita yang lama itu sudah banyak yang tidak berada di Tarakan. Sehingga dengan kondisi itu kami meminta agar supaya dibukakan ruang untuk ada rekrut ulang. Nah, rekrut ulang inilah yang kemudian digunakan untuk merekrut pengawas TPS untuk PSU ini, Khusus untuk PSU Bang. khusus untuk PSU. Oke, untuk rekrut ulang. Itu kapan tuh Bang? Ya, rekrut Perekrutan ulannya PTPS. itu kemarin berjalan dari tanggal 4 sampai tanggal 7, kemudian pengumumannya itu di tanggal 7 kalau tidak ada perpanjangan, kalau ada perpanjangan itu di tanggal 8 maksimal sudah harus pengumuman, dan pelantikannya di tanggal 9. Pelantikan tanggal 9. Ya, benar. Lalu setelah itu kita bintek gitu Bang ya? Ya, itu kan dari tanggal 9 waktu itu sudah tidak banyak itu. Ya, Makanya kita maksimalkan di BIMTEK, setelah itu kawan-kawan diharapkan bisa langsung berkomunikasi dengan KPPS-nya masing-masing oke. untuk berkoordinasi terkait dengan pendistribusian undangan, Logistik. Gitu. pendistribusian undangan kepada pemilih, kemudian ya, nanti untuk distribusi logistik dan persiapan pendirian TPS-nya dan lain-lain. Nah, jadi waktu yang Sedikit gitu Bang. sedikit itu kita maksimalkan lah sampai dengan nanti proses pemungutan suara di 13 Juli nanti. Berarti padat juga Bang ya jadwal Bawaslu Tarakan Iya, sampai tanggal 13 atau sampai tanggal 14 bahkan Bang ya. iya. Mulai Sampai dari rekapitulasi gitu Bang ya. awal bulan kemarin kita sudah melakukan persiapan yang cukup banyak. Seperti tadi di awal kita sampaikan, sosialisasi, koordinasi kita perkuat, dan juga yang terakhir ini kita melakukan pengawasan terhadap distribusi logistiknya juga, sampai nanti di terakhir akan ada patroli. Ya, ini juga kami sampaikan kepada warga masyarakat bahwa upaya kami selain melakukan pengawasan melekat, kami juga membentuk tim patroli. Patroli pengawasan yang nanti akan berpatroli di hari-hari sebelum pemungutan suara. Nah, ini untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada, kemudian juga mengantisipasi adanya money politik. Oke. Nah, ini salah satu strategi kita di Bawaslu Kota Tarakan. Patroli pengawasan Patroli Bang ya. pengawasan. Oke. Berarti Bawaslu Tarakan akan berkeliling gitu Bang ya. Ya, nanti akan ada jadwal yang disusun dengan tim gabungan untuk berpatroli di Tarakan Tengah. Oke. Untuk terakhir nih Bang, closing statement untuk masyarakat di Tarakan Tengah atau untuk PTPS bisa juga Bang. Silahkan Bang. Oke, eh, kami harapkan kepada seluruh masyarakat di Tarakan Tengah dapat berpartisipasi pada tanggal 13 Juli nanti. Silahkan datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Juga kepada kawan-kawan pengawas TPS yang nanti bertugas pada 13 Juli 2024 agar supaya memperhatikan betul proses pelaksanaan pemungutan suara dan melakukan pencegahan secara langsung ketika menemukan ada potensi pelanggaran di sana. Karena ujung tombak kita ini sebagaimana kita tahu itu pengawas TPS. Kalau pengawas TPS-nya cermat
dan dapat melakukan pencegahan, insya Allah semua permasalahan itu tidak akan naik sampai ke tingkat kecamatan maupun ke tingkat kota. Mungkin itu. Oke, itu ya teman-teman. Jangan lupa tanggal 13 Juli 2024 di Kecamatan Tarakan Tengah itu akan dilakukan pemungutan suara ulang. Jangan sampai golput ya teman-teman. Oke, sekian episode kali ini. Terima kasih Bang Ipul atas bincang-bincangnya. Ya, terima kasih Sangat seru juga sekali ini. hari ini. Oke teman-teman, sekian episode hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan lohan dibungkus kasa, dimasak mama sedap terasa. Beda pilihan itu biasa, yang utama persatuan bangsa.